kagum dengan warna dan kaligrafinya yang dipadukan dengan kubah yang dipadukan dengan motif kaligrafi awan. Dan warnanya juga saya kira memang padu antara mega dan warna langit serta kaligrafinya. Dari sisi estetikanya memang saya mengakui bagus, juga kerapian di dalam garapannya juga bagus, dan dilihat dari dalam juga rapi, sehingga ada gambarnya juga kayak hidup. Kalau dari luar itu seperti kokoh gitu loh, kokoh dalam garapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita siang ini berada di Masjid Baitul Hilmi yang bertempat di Kafling Madukismo, Jalan Pintu Selatan, UPN Yogyakarta. Alhamdulillah, siang ini saya bersama Bapak Mu'alim selaku takmir masjid yang ada di Masjid Baitul Hilmi ini. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan untuk berbincang. Satu yang dari beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan, bagaimana tanggapan Bapak tentang Masjid Baitul Hilmi, khususnya tentang pembangunan kubahnya, Pak? Terima kasih. Yang pertama tentang pembangunan masjid dulu. Iya, Pak. Bahwa pembangunan masjid ini khususnya untuk wilayah sini, meskipun berdekatan dengan masjid kampus dan masjid kampung, tapi masyarakat sini sangat-sangat membutuhkan ada keberadaan masjid, sehingga merasa senang sekali masjid ini dibangun, terutama kepada Pak Haji Ahmad Helmi yang telah membangun secara pribadi keberadaan masjid ini. Dan untuk pemasangan kubah, memang dari awal kita sudah diberikan informasi kepada dari Bapak Helmi bahwa kubah ini akan berbentuk sama, masjidnya juga sama dengan yang dibangun Bapak Helmi di Sumatera Barat. Ya, Pak. Dan khusus untuk kubahnya didatangkan dari daerah Kediri, ya, dan betul juga memang akhirnya pemasangan terjadi. Pembangunan ini dimulai sekitar bulan Oktober November tahun 2019, dan untuk pemakaiannya dimulai pada tanggal 1 Ramadan tahun ini, sehingga Ramadan terakhir kemarin, sehingga untuk pemanfaatannya sudah dimulai pada Ramadan, dan untuk Jumatan dimulai setelah Hari Raya Idul Fitri, kira-kira 3 minggu setelah sholat Idul Fitri. Dan untuk pemasangan kubah, iya, Pak, kubah itu secara pribadi saya memang tidak terlalu memantau, tapi dari sisi estetikanya memang saya mengakui bagus, juga kerapian di dalam garapannya juga bagus, dan dilihat dari dalam juga rapi, sehingga ada gambarnya juga kayak hidup. Kalau dari luar itu seperti kokoh gitu loh, kokoh dalam garapannya. Demikian mungkin yang untuk yang pertama.
Gini Pak, terkait dengan mungkin warna, mungkin dari warga setempat dengan pekerjaan yang dibangun oleh PT Anugerah Kubah Indonesia, mungkin tadi terkait warna, terus dari plafonnya, alhamdulillah yang ada di sini itu paduan antara motif awan dan kaligrafi, itu Pak, itu sendiri terkait itu. Untuk terus terang, karena masjid ini masjid katakanlah dibangun secara pribadi, maka masyarakat hanya tinggal menerima tanpa tanpa kita meminta warna. Yang jelas dari bincang-bincang saya dengan yang membangun ini atau pemilik adalah minta bahwa memang yang punya itu kan orang latar belakangnya teknik sipil, sehingga sedapat mungkin, sesempurna mungkin masjid ini bisa, entah itu dari estetika, entah itu dari konstruksi, sebaik mungkin masjid ini dibuat sebaik mungkin. Nah, untuk warna memang kita tinggal menerima saja. Jadi untuk warna kita manut saja dari masyarakat, tidak mempermasalahkan. Sehingga ketika kita masuk pertama kali juga udah termasuk kagum dengan warna dan kaligrafinya yang dipadukan dengan kubah yang dipadukan dengan motif kaligrafi awan. Dan warnanya juga saya kira memang padu antara mega dan warna langit serta kaligrafinya. Yang terakhir Pak, terkait dengan kubah ataupun plafon selama di pemasangan 2019, apakah ada kendala mungkin khususnya untuk plafon kubahnya, mungkin ada baik kebocoran dan sebagainya, atau yang dari luar terlihat tidak sesuai? Untuk kebocoran yang berasal dari kubah kita tidak tahu persis. Memang masjid ini berapa bulan terakhir mengalami kebocoran, tapi sumbernya dari kubah apa dari mana itu belum tahu. Tapi sepertinya bukan dari kubah sepertinya. Tapi memang untuk setengah bulan ini hanya kebocoran sudah bisa teratasi, hanya untuk jamur-jamur karena kebocoran itu belum sempat diperbaiki. Siapa? Harapan untuk Bapak Mu'alim dengan mohon diberikan tanggapan tentang kubah dari PT Anugerah Kubah Indonesia, khususnya di bagian pemasaran atau yang lainnya. Harapan kedepannya mungkin PT Anugerah Kubah Indonesia diharapkan semakin baik atau semakin besar. Ya, saya kira melihat dari hasilnya dan juga harapan kami bahwa dari PT Anugerah Kubah Indonesia bisa mengembangkan sayapnya. Amin. Untuk perkembangan selanjutnya, dan juga khususnya mungkin nanti bisa go public, artinya bisa berkembang di dunia. Artinya mungkin masjid-masjid yang sekarang ini ada bisa menghubungi dari PT Anugerah, dan semoga semua itu dengan rahmat Allah dan keberkahannya. Masjid yang dibangun baik itu pribadi maupun dari jamaah, semuanya dapat bermanfaat dan mendapatkan keberkahan. Amin. Termasuk kemajuan dari PT Anugerah Kubah mendapatkan kemaslahatan baik untuk keluarga besar PT Anugerah. Amin. Dan juga kepada jamaah Islam seluruhnya. Saya kira itu. Demikian, terima kasih bincang-bincang saya dengan Bapak Mu'alim selaku takmir Masjid Baitul Hilmi. Ada kurang lebihnya dari saya sendiri dan dari PT Anugerah Kubah Indonesia. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.